Pernahkah Anda mendengar orang tua berkata, kalau belum ngopi, rasanya belum melek? Ya, kopi pahit seolah sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak lansia di pagi hari. Aromanya menenangkan, rasanya khas, dan sensasinya membuat semangat kembali menyala. Tapi, apakah benar kopi pahit selalu baik bagi kesehatan lansia? Atau justru ada sisi gelap yang tak disadari? Sebelum memulai, izinkan saya menyapa dengan penuh hormat. Dari daerah manakah Bapak dan Ibu bergabung hari ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya dengan senang hati akan berusaha membantu menjawab setiap pertanyaan yang ada. Mohon kesediaannya untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi serta tips kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Sebelum kita membahas lebih dalam, penting untuk memahami bahwa tubuh lansia memiliki kondisi yang jauh berbeda dibandingkan saat muda. Metabolisme melambat, kemampuan tubuh mencerna dan menyerap zat berubah, dan beberapa organ vital seperti jantung, ginjal, serta lambung menjadi lebih sensitif terhadap makanan dan minuman tertentu, termasuk kopi. Kopi pahit adalah kopi yang tidak ditambahkan gula, krimer, atau susu. Ini membuatnya lebih alami dan dipercaya mengandung lebih banyak manfaat kesehatan dibandingkan kopi manis. Kafein adalah zat utama dalam kopi yang memberikan efek stimulan, membuat kita lebih terjaga, fokus, dan berenergi. Selain itu, kopi pahit juga mengandung berbagai antioksidan, seperti asam klorogenat yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Namun, tak sedikit juga lansia yang mengalami keluhan setelah minum kopi. Mulai dari jantung berdebar, sulit tidur, perut perih, hingga merasa gelisah tanpa sebab. Jadi, kopi pahit bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam dosis tepat dan kondisi tubuh yang mendukung, ia menjadi teman setia yang bermanfaat. Tapi jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh, bisa berubah jadi ancaman kesehatan. Maka dalam seri ini, kita akan membahas secara mendalam 9 hal penting tentang kopi pahit bagi lansia, 5 khasiat utamanya yang sudah terbukti secara ilmiah, dan 4 bahaya tersembunyi yang sering tidak disadari. Semua akan dibahas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, agar Bapak Ibu bisa membuat keputusan bijak. Lanjut minum kopi, menguranginya, atau justru harus berhenti sama sekali. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena bisa jadi jawaban atas keluhan kesehatan yang selama ini Anda alami, seperti sulit tidur, sering cemas, atau sakit mah yang tak kunjung sembuh, ada hubungannya dengan secangkir kopi pahit yang Anda minum setiap hari. Salah satu kekhawatiran terbesar di usia lanjut adalah mulai menurunnya daya ingat. Tidak sedikit lansia yang merasa sering lupa menaruh barang, lupa nama orang, bahkan lupa dengan kegiatan sehari-hari. Kondisi ini sering menjadi tanda awal dari demensia, Alzheimer, atau penurunan kognitif lainnya. Namun tahukah Anda bahwa secangkir kopi pahit setiap pagi bisa menjadi pelindung alami otak Anda? Kopi pahit mengandung kafein dan senyawa aktif seperti asam klorogenat yang memiliki sifat antioksidan kuat. Antioksidan ini berfungsi melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul jahat yang masuk ke tubuh dari makanan tidak sehat, polusi udara, stres, dan proses penuaan. Jika jumlahnya berlebihan, mereka bisa merusak sel otak dan mempercepat penuaan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dan dalam jumlah moderat dapat menurunkan risiko terkena Alzheimer hingga 65%. Kafein juga berperan dalam meningkatkan aktivitas neurotransmitter di otak, yaitu zat kimia yang mengirimkan pesan antar sel saraf. Salah satunya adalah dopamin, yang bertanggung jawab dalam menjaga suasana hati dan fungsi kognitif. Bukan hanya itu, efek stimulan dari kafein dapat membantu lansia merasa lebih fokus, waspada, dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Bagi Anda yang mulai merasa sering bingung atau lambat berpikir, kopi bisa membantu menyegarkan kembali cara kerja otak Anda.
Namun perlu diingat, manfaat ini hanya bisa didapat jika kopi dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, yaitu sekitar 1 hingga 2 cangkir per hari. Jika terlalu banyak, justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Mudah gelisah, sulit tidur, dan daya ingat malah semakin terganggu. Yang juga penting adalah waktu minumnya. Sebaiknya kopi tidak dikonsumsi terlalu sore atau malam karena dapat mengganggu pola tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas juga merupakan kunci utama untuk menjaga kesehatan otak. Kopi pahit juga sebaiknya diminum tanpa tambahan gula, karena gula berlebih justru dapat meningkatkan risiko diabetes dan memperburuk kondisi otak. Pilih kopi murni, tanpa pemanis buatan, dan jika bisa dari biji kopi yang digiling langsung atau jenis kopi single origin yang tidak terlalu banyak diproses. Jadi, jika Anda ingin tetap tajam, tidak cepat lupa, dan menjaga fungsi otak tetap optimal di usia lanjut, tidak ada salahnya mempertahankan secangkir kopi pahit di pagi hari. Tentu saja dengan catatan, tidak berlebihan, tidak pakai gula, dan tidak diminum terlalu malam. Karena pada akhirnya, otak yang sehat bukan hanya soal makanan atau minuman, tapi juga soal gaya hidup, tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan stimulasi mental yang terjaga. Salah satu keluhan yang sangat umum dialami para lansia adalah masalah pencernaan. Mulai dari perut terasa penuh, kembung, susah buang air besar, hingga sembelit yang berlangsung berhari-hari. Kondisi ini bukan sekadar membuat tidak nyaman, tapi juga dapat menurunkan nafsu makan, menyebabkan perut sakit, dan berisiko menimbulkan komplikasi seperti ambeien atau luka di usus. Nah, ternyata secangkir kopi pahit di pagi hari dapat membantu mengatasi masalah ini secara alami. Kok bisa? Kopi mengandung senyawa yang dapat merangsang gerakan usus besar atau yang dikenal sebagai motilitas usus. Ketika kita minum kopi, secara refleks otot-otot dalam saluran cerna akan bekerja lebih aktif, mendorong sisa makanan untuk bergerak menuju bagian bawah usus, dan akhirnya dikeluarkan melalui proses buang air besar. Inilah sebabnya banyak orang merasa ingin ke belakang setelah minum kopi, terutama di pagi hari. Bagi lansia, hal ini bisa menjadi solusi ringan untuk meringankan sembelit tanpa harus langsung bergantung pada obat pencahar. Berbeda dengan obat, kopi tidak membuat usus menjadi malas bekerja. Justru kopi bisa menstimulasi pergerakan alami usus, terutama jika dikonsumsi secara rutin pada waktu yang sama setiap hari. Selain itu, kopi pahit juga merangsang produksi asam lambung dan empedu. Kedua cairan ini sangat penting dalam proses pencernaan makanan, khususnya makanan berlemak. Empedu membantu melarutkan lemak, sementara asam lambung membantu memecah makanan agar bisa diserap tubuh dengan lebih baik. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai mengalami penurunan produksi enzim pencernaan secara alami akibat proses penuaan. Namun tentu saja, semua ini hanya akan memberikan manfaat jika Anda minum kopi dalam porsi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sebaiknya kopi dikonsumsi setelah makan pagi, bukan saat perut kosong. Karena meskipun bisa membantu pencernaan, kopi tetap bersifat asam dan bisa memicu rasa perih pada lambung, terutama bagi lansia yang punya riwayat MA atau GERD. Dan satu hal lagi yang penting, tetap perbanyak minum air putih. Jangan sampai Anda hanya minum kopi tanpa mencukupi cairan tubuh lainnya. Kopi bersifat diuretik ringan, yang artinya dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan melalui urin. Jika tidak diimbangi dengan air putih, justru sembelit bisa semakin parah karena feses menjadi terlalu kering. Jadi, bagi Anda yang sering mengalami susah buang air besar, tidak ada salahnya mencoba rutinitas sehat. Sarapan ringan di pagi hari, diikuti dengan secangkir kopi pahit hangat, dan tentu saja diiringi dengan cukup minum air putih serta asupan serat dari buah dan sayur. Perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar pada kenyamanan pencernaan Anda sehari-hari, tanpa perlu obat tambahan. Kita semua tahu bahwa diabetes adalah momok besar bagi banyak lansia. Seiring bertambahnya usia, sensitivitas tubuh terhadap insulin menurun, sehingga kadar gula darah cenderung lebih mudah naik.
Apalagi jika pola makan tidak terkontrol dan gaya hidup kurang aktif, risiko terkena diabetes menjadi lebih besar. Tapi tahukah Anda bahwa secangkir kopi pahit tanpa gula bisa menjadi teman baik bagi lansia dalam mengendalikan kadar gula darah? Kopi hitam mengandung senyawa aktif seperti asam klorogenat dan trigonelin. Kedua senyawa ini terbukti mampu memperlambat penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini berarti tubuh menjadi lebih efisien dalam memproses gula darah dan lonjakan kadar gula bisa ditekan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum kopi pahit memiliki risiko lebih rendah mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Asalkan tentu saja, kopinya tidak ditambah gula, susu kental manis, atau pemanis buatan lainnya. Kopi juga membantu menekan nafsu makan secara alami. Bagi lansia yang kesulitan mengontrol pola makan atau sering ngemil, kopi pahit bisa menjadi cara sederhana untuk menahan lapar lebih lama. Ini membantu menjaga berat badan tetap ideal, yang juga merupakan faktor penting dalam pengendalian gula darah. Namun, perlu dicatat, kopi hanya membantu menstabilkan gula darah, bukan sebagai pengganti obat. Bagi lansia yang sudah didiagnosis diabetes dan sedang mengonsumsi obat penurun gula, konsumsi kopi harus tetap dalam batas aman. Terlalu banyak kafein justru bisa membuat tubuh stres, yang akhirnya bisa memicu lonjakan gula darah secara tidak langsung. Selain itu, waktu minum kopi juga penting. Sebaiknya diminum di pagi hari setelah sarapan, agar tubuh tidak dalam kondisi kosong saat menerima rangsangan dari kafein. Mengonsumsi kopi saat perut kosong bisa menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol, yang justru memicu peningkatan gula darah. Dan yang tak kalah penting, hindari godaan kopi instan dalam kemasan yang banyak dijual bebas. Meskipun praktis, sebagian besar kopi instan mengandung gula, krimer, dan zat tambahan lain yang justru merusak manfaat kopi itu sendiri. Lebih baik pilih kopi bubuk murni tanpa tambahan apapun, dan seduh dengan air panas tanpa pemanis. Jika ingin rasa sedikit lebih ringan, bisa tambahkan sedikit kayu manis yang juga dikenal baik untuk menstabilkan gula darah. Jadi, bagi Anda para lansia yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa menambah beban obat-obatan, mulailah kebiasaan sederhana ini. Secangkir kopi pahit murni setiap pagi, dengan takaran yang wajar dan tanpa tambahan manis apapun. Tubuh Anda akan berterima kasih. Di usia lanjut, bukan hanya fisik yang mengalami perubahan. Suasana hati dan energi harian pun seringkali mengalami penurunan. Tidak sedikit lansia yang merasa mudah lelah, malas bergerak, bahkan kerap merasa sedih tanpa sebab. Kondisi ini sering dianggap sebagai bagian alami dari penuaan, padahal bisa diatasi dengan cara yang sederhana, salah satunya melalui secangkir kopi pahit. Kafein dalam kopi memiliki efek stimulan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Ketika kafein masuk ke tubuh, ia memblokir senyawa adenosin, zat yang membuat kita merasa mengantuk. Hasilnya, otak menjadi lebih aktif, tubuh terasa lebih segar, dan rasa kantuk pun berkurang. Bagi lansia yang sering mengeluh lemas di pagi hari, secangkir kopi pahit bisa menjadi pemicu semangat untuk memulai aktivitas harian. Lebih dari itu, kafein juga meningkatkan produksi dopamin dan serotonin, dua zat kimia otak yang berperan penting dalam mengatur suasana hati. Dopamin berkaitan dengan rasa bahagia dan motivasi, sedangkan serotonin membantu mengatur perasaan tenang dan seimbang. Inilah mengapa kopi sering memberikan efek mood booster secara alami, membuat kita merasa lebih positif dan semangat. Bagi lansia yang mengalami gejala ringan depresi, murung, atau merasa kehilangan semangat hidup, kopi pahit bisa menjadi penyeimbang emosi yang ringan namun efektif. Tentu saja, ini bukan pengganti terapi atau obat dari dokter, tapi sebagai pendukung alami dalam menjaga stabilitas emosi harian. Kopi juga terbukti mampu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Ini sangat membantu terutama bagi lansia yang masih aktif, seperti mengurus cucu, berkegiatan sosial, atau hobi yang membutuhkan fokus. Dan tidak hanya itu,
Energi yang dihasilkan setelah minum kopi juga mendorong lansia untuk lebih aktif bergerak. Sedikit aktivitas fisik seperti berjalan pagi atau berkebun akan terasa lebih ringan ketika tubuh terasa bertenaga. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat ini hanya bisa dirasakan jika kopi dikonsumsi dalam jumlah wajar. Terlalu banyak kafein bisa menimbulkan efek sebaliknya, rasa gelisah, jantung berdebar, dan sulit tidur. Idealnya, lansia cukup minum 1 cangkir kopi pahit di pagi hari, tidak lebih dari 2 cangkir sehari, dan hindari mengonsumsinya setelah jam 2 siang. Dan tentu saja, jangan menambahkan gula, susu kental manis, atau krimer ke dalam kopi, karena ini justru menurunkan manfaat kopi pahit dan bisa memperburuk kesehatan secara umum. Jadi, untuk Anda para lansia yang ingin merasa lebih bahagia, semangat, dan tetap aktif di usia senja, tidak ada salahnya menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari rutinitas pagi. Asalkan tetap dalam batas wajar, kopi bisa menjadi teman setia yang membantu menjalani hari dengan lebih cerah dan penuh semangat. Setelah membahas berbagai khasiat kopi pahit yang bisa bermanfaat bagi lansia, kini saatnya kita masuk ke sisi lainnya, yaitu potensi bahayanya. Dan salah satu risiko paling serius yang sering tidak disadari adalah efek kopi terhadap jantung. Khususnya pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan irama jantung. Secangkir kopi yang tanpa sepele bisa membawa dampak yang besar. Kopi mengandung kafein, yaitu zat stimulan yang bekerja merangsang sistem saraf pusat. Selain membuat kita terjaga, kafein juga meningkatkan denyut jantung. Pada usia muda, tubuh masih cukup kuat untuk menyesuaikan efek ini. Namun pada lansia, di mana sistem kardiovaskular sudah tidak sefleksibel dulu, stimulasi berlebih justru dapat menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia. Banyak lansia mengeluhkan jantung berdebar-debar setelah minum kopi. Ini bukan sekadar rasa gelisah biasa, melainkan bisa jadi tanda bahwa jantung mereka sedang bekerja lebih keras dari seharusnya. Aritmia atau irama jantung yang tidak teratur bisa memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, bahkan kematian mendadak jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa orang mungkin merasa bahwa gejala ini hanya sesaat dan bisa diabaikan. Padahal, jika terjadi berulang dan tidak disadari penyebabnya, efek jangka panjangnya bisa sangat berbahaya. Apalagi jika konsumsi kopi dilakukan bersamaan dengan pemicu lain seperti kurang tidur, stres emosional, atau makanan tinggi lemak. Selain itu, kafein dalam kopi juga bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah sementara. Bagi lansia dengan hipertensi, ini jelas meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah otak atau serangan jantung. Meski efek kenaikan tekanan darah akibat kopi bersifat sementara, jika terjadi setiap hari, maka tekanan tinggi akan menjadi permanen dan sulit dikendalikan. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau sering merasa jantungnya berdetak cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi kopi secara rutin. Kedua, perhatikan dosis. 1 cangkir kecil kopi pahit di pagi hari bisa jadi masih aman, namun lebih dari itu perlu diwaspadai. Ketiga, amati reaksi tubuh setelah minum kopi. Apakah merasa lebih segar atau justru gelisah dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya? Jika yang terjadi adalah gejala kedua, maka tubuh Anda memberi sinyal bahwa kopi bukan teman Anda. Dan yang tidak kalah penting, jangan konsumsi kopi saat perut kosong. Selain bisa memicu asam lambung, ini juga membuat kafein lebih cepat diserap dan memberi dampak yang lebih tajam pada jantung. Ingatlah sahabat sehat, tubuh lansia memiliki sistem yang lebih sensitif. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh. Nikmati kopi dengan bijak, dan jika perlu, kurangi atau hentikan jika tubuh Anda menunjukkan reaksi negatif. Salah satu musuh utama yang sering datang diam-diam adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Penyakit ini membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah, bahkan hanya karena benturan ringan atau terpeleset saat berjalan.
Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kekuatan tulangnya semakin berkurang, hingga akhirnya mengalami patah tulang panggul, pergelangan tangan, atau punggung. Nah, tahukah Anda bahwa konsumsi kopi pahit secara berlebihan bisa mempercepat terjadinya pengeroposan tulang? Meski terdengar mengejutkan, ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian medis. Salah satu penyebabnya adalah efek diuretik ringan dari kafein. Artinya, kafein mendorong tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin. Sayangnya, bukan hanya air yang keluar, tetapi juga kalsium, yaitu mineral penting pembentuk tulang. Ketika kalsium terbuang dalam jumlah lebih besar dari yang dikonsumsi, tubuh mulai mengambil cadangan kalsium dari tulang. Inilah yang mempercepat proses pengeroposan. Selain itu, kafein juga mengganggu penyerapan kalsium di usus. Dalam tubuh yang sudah menua, kemampuan menyerap nutrisi sudah berkurang, dan konsumsi kafein yang tinggi memperparah keadaan. Akibatnya, walaupun lansia sudah mengonsumsi makanan tinggi kalsium, seperti susu atau ikan teri, tubuh tidak bisa menyerapnya secara optimal karena terganggu oleh kafein. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita lansia yang minum lebih dari 3 cangkir kopi per hari memiliki kepadatan tulang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi atau yang hanya minum sedikit. Risiko patah tulang pun meningkat, terutama di area tulang belakang dan pinggul. Lalu, bagaimana cara menghindari risiko ini? Pertama, batasi konsumsi kopi menjadi maksimal 1 cangkir per hari. Jika memungkinkan, pilih ukuran kecil dan pastikan tidak menambah porsi di siang atau sore hari. Kedua, imbangi dengan asupan kalsium yang cukup, baik dari makanan seperti tahu, tempe, sayur hijau, dan susu rendah lemak, maupun dari suplemen jika dianjurkan dokter. Ketiga, lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin, seperti jalan kaki pagi, senam lansia, atau naik turun tangga secara perlahan. Aktivitas ini membantu memperkuat tulang dan mencegah pengeroposan. Dan jangan lupa, jemur diri di bawah sinar matahari pagi. Ini membantu tubuh memproduksi vitamin D yang dibutuhkan untuk menyerap kalsium. Hindari juga minum kopi bersamaan dengan makanan sumber kalsium, karena kafein bisa mengganggu penyerapan nutrisi penting tersebut. Beri jeda minimal 1 jam antara minum kopi dan makan. Jadi, sahabat sehat, secangkir kopi memang bisa menyegarkan hari, tapi pada usia senja, kita perlu lebih waspada. Menjaga tulang tetap kuat bukan hanya soal susu, tapi juga soal bijak mengatur apa yang kita minum setiap hari, termasuk kopi pahit. Tidur malam yang nyenyak adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, apalagi di usia lanjut. Tapi kenyataannya, banyak lansia yang mengeluhkan sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Dan salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah kebiasaan minum kopi pahit. Sebagaimana kita tahu, kopi mengandung kafein yang merupakan zat stimulan. Kafein bekerja dengan cara menghambat kerja senyawa adenosin di otak, yaitu senyawa yang membuat tubuh merasa mengantuk dan siap beristirahat. Dengan kata lain, kafein memblokir rasa kantuk dan memberi efek segar sementara. Pada usia muda, efek ini mungkin tidak terasa terlalu mengganggu. Tetapi pada lansia, tubuh membutuhkan tidur lebih berkualitas, bukan hanya dalam durasi tapi juga dalam kedalaman. Jika tidur menjadi terganggu, tubuh tidak bisa melakukan regenerasi sel secara optimal. Hasilnya, lansia menjadi mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, dan fungsi otak pun ikut terganggu. Yang lebih mengejutkan, kafein memiliki waktu paruh hingga 6 jam. Artinya, jika Anda minum kopi pukul 3 sore, maka hingga pukul 9 malam, separuh kandungan kafein masih aktif di dalam tubuh Anda. Bahkan pada lansia, waktu paruh ini bisa lebih lama karena metabolisme tubuh sudah melambat. Inilah sebabnya, minum kopi sore hari bisa membuat Anda sulit tidur di malam hari meskipun rasanya sudah mengantuk. Gangguan tidur yang berulang akibat konsumsi kopi berlebihan dapat menyebabkan insomnia kronis. Dan ini bukan sekadar soal kantuk,
tapi bisa memicu gangguan kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung karena tubuh terus-menerus berada dalam kondisi kelelahan. Selain itu, kurang tidur juga berdampak besar pada kesehatan mental lansia. Tidak sedikit lansia yang menjadi lebih mudah cemas, mudah tersinggung, atau merasa depresi setelah beberapa malam tidak tidur nyenyak. Padahal, kondisi ini seringkali dipicu oleh pola minum kopi yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, hindari minum kopi setelah jam 2 siang, meskipun hanya 1 cangkir. Tubuh butuh waktu cukup lama untuk memproses kafein, jadi pastikan tidak mengganggu waktu tidur Anda di malam hari. Kedua, perhatikan reaksi tubuh Anda. Jika setelah minum kopi Anda merasa gelisah, jantung berdebar, atau kesulitan tidur, itu tandanya tubuh Anda terlalu sensitif terhadap kafein. Kurangi atau hentikan sama sekali. Ketiga, sebagai pengganti, Anda bisa memilih minuman hangat yang lebih menenangkan, seperti teh herbal tanpa kafein, air jahe, atau susu hangat menjelang tidur. Ingat, tidur adalah kebutuhan dasar yang tidak tergantikan. Tidak ada obat atau suplemen yang bisa menggantikan manfaat dari tidur alami yang nyenyak. Maka, jika ingin hidup sehat dan bugar di usia lanjut, pastikan kopi tidak mencuri waktu tidur Anda. Banyak lansia yang mengeluhkan perut terasa perih, kembung, atau nyeri di ulu hati. Keluhan-keluhan ini sering dikaitkan dengan penyakit lambung seperti MAC atau GERD, yang sayangnya semakin umum seiring bertambahnya usia. Dan tahukah Anda, meskipun terasa nikmat dan menyegarkan, kopi pahit bisa menjadi pemicu utama memburuknya kondisi lambung pada lansia. Kopi mengandung berbagai senyawa aktif, salah satunya adalah kafein. Kafein merangsang produksi asam lambung, zat yang diperlukan untuk mencerna makanan. Pada tubuh yang sehat, asam lambung ini membantu proses pencernaan. Namun pada lansia yang sistem pencernaannya mulai melemah, kelebihan asam lambung justru dapat menimbulkan iritasi pada dinding lambung. Selain kafein, senyawa lain dalam kopi seperti asam klorogenat juga bersifat asam. Inilah mengapa minum kopi, terutama saat perut kosong, bisa menyebabkan nyeri ulu hati, mual, atau rasa panas di dada. Kondisi ini dikenal dengan sebutan heartburn, yang merupakan gejala klasik dari GERD. Pada beberapa lansia, gejala ini terjadi sesaat setelah minum kopi. Tapi pada sebagian lainnya, gejala muncul beberapa jam kemudian, terutama saat hendak tidur. Rasa tidak nyaman ini tentu mengganggu aktivitas harian dan kualitas tidur malam. Jika dibiarkan terus-menerus, dinding lambung bisa mengalami luka atau peradangan kronis, yang dalam istilah medis disebut gastritis. Lalu, siapa saja lansia yang harus waspada terhadap kopi? Lansia dengan riwayat MAC atau GERD, baik akut maupun kronis. Lansia yang sering merasa perut kosong terlalu lama atau jarang makan teratur. Lansia yang mengonsumsi obat-obatan antiinflamasi non-steroid (OAINS), seperti ibuprofen, yang bisa meningkatkan risiko luka lambung jika dikombinasikan dengan kopi. Bagaimana cara mengurangi risiko gangguan lambung jika tetap ingin minum kopi? Pertama, hindari minum kopi dalam keadaan perut kosong. Pastikan Anda sudah sarapan atau setidaknya makan makanan ringan terlebih dahulu. Kedua, kurangi kadar kentalan dan keasaman kopi, misalnya dengan tidak menyeduh kopi terlalu pekat atau menggunakan metode seduh yang ringan seperti pour-over atau French press. Ketiga, jangan langsung berbaring setelah minum kopi. Beri jeda waktu minimal 2 jam agar proses pencernaan bekerja maksimal. Keempat, batasi konsumsi maksimal 1 cangkir kecil per hari dan amati reaksi tubuh Anda. Dan jika gejala perut perih, mual, atau nyeri dada terus berulang setelah minum kopi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa sudah waktunya menghindari kafein. Ingat, setiap tubuh memiliki batas toleransi yang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Maka, bijaklah dalam menikmati kopi,
terutama jika Anda memiliki gangguan lambung di usia lanjut. Penutup, sahabat sehat, kini Anda sudah mengetahui bahwa kopi pahit memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia bisa menjadi sumber manfaat, menjaga otak tetap tajam, melancarkan pencernaan, mengontrol gula darah, dan meningkatkan energi. Namun di sisi lain, kopi juga menyimpan risiko, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia, jantung berdebar, tulang rapuh, susah tidur, dan lambung bermasalah. Jadi, bolehkah lansia minum kopi? Jawabannya, boleh, tapi harus bijak. Kenali tubuh Anda, dengarkan sinyalnya, dan konsultasikan dengan dokter jika perlu. Karena di usia senja, kesehatan adalah harta paling berharga yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Jika menurut Anda narasi ini bermanfaat, bantu sebarkan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Klik tombol like, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bijak dalam memilih gaya hidup.